Makanya bagi orang yang ya ngajinya cuma sampai segini ya mungkin melihat bahwa agama gue ini paling hebat, yang lain itu adalah kafir semua. Habis yuk, halal darahnya. Kemarin itu sudah diyakini dengan tafsir-tafsir entah dari mana. Diyakini. Nanti yang dikambing hitamkan Kristen terus. Kenapa sih nggak Hindu, nggak Buddha? Konflik di Indonesia ini dari dulu ini bebuyutan, ya. Ini bebuyutan. Sebetulnya karena politik bisnis perdagangan dulu antara etnis Cina, etnis Arab dengan pribumi. Pribumi itu sebetulnya tengah-tengah. Ini dalam berbicara bisnis ya. Maka orang Arab di Indonesia sama orang Cina ini ya ribut terus. Saling mengambing hitamkan. Hanya gara-gara apa? Cemburu sosial. Dalam urusan bisnis perdagangan pasti kalau terjadi apa-apa yang dikemas dengan politik, pasti akan aseng yang akan dikambing hitamkan. Aseng. Berbicara mengenai ras, pasti aseng yang akan dikambing hitamkan. Ini kebodohan negeri kita dari dulu. Budaya yang buruk. Aseng, aseng, aseng. Usir, aseng, usir. Ini politik. Dalam urusan keagamaan, ya hanya Kristen yang selalu dikambing hitamkan. Ya, hari Nyepi tidak ada masalah. Kong Cipaca tidak ada masalah. Tapi ketika Natal ribut. Selalu yang dikambing hitamkan adalah Kristen. Betul tidak? Loh, itu politik identitas loh itu. Ini teman-teman harus paham. Kenapa sih enggak Hindu, enggak agama Buddha? Kenapa Kristen yang jadi masalah dari zaman jembut sampai dengan jembutnya wis gondrong, kok Kristen aja? Kok pengen nganti bosen ngrungokke. Lagi masalah Kristen ki apa? Urusan ras, kalau nggak Cina ya aseng. Ini lagi goreng di Morowali. Aseng. TKA, tenaga kerja asing. Padahal kalau kita itu orang Islam yang betul-betul rahmatan lil alamin, sesuai dengan apa yang engkau gembar-gemborkan, dan engkau menjalankan sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi, maka Nabi melakukan dan malah berjanji dan melakukan perjanjian untuk melindungi kaum Nasrani. Itu ada dalam hadis. Bahkan ada perjanjian. Contoh, kok bisa sih kemarin di Medan ada kabar merayakan Natal kok, ibadah Natal kok di jalan. Ini kan saru. Ini kan miskin negeri kita. Miskin ideologi negeri kita. Miskin iman negeri kita. Kemarin di Bogor juga kisruh gara-gara ibadah Natal di rumah digerebek geger. Ini saking miskinnya iman Anda. Padahal Nabi itu memiliki perjanjian. Negara yang bermayoritas agama Islam wajib membantu membangunkan gereja atau tempat ibadah agama yang minoritas. Wajib loh seharusnya. Jadi umat Islam itu harusnya wajib membantu umat Nasrani membangunkan tempat ibadah. Ya seenggaknya kalau nggak mampu membangunkan tempat ibadah, ya mendukunglah. Apa yang terjadi? Tidak seperti itu. Membangun masjid bermegah-megahan, ketika membangun gereja jadi permasalahan. Bahkan ada gereja dulu yang dibangun itu malah digusur. Nah, Nabi aja melakukan seperti itulah, kita umatnya kalau malah melanggar.
Ayo. Faktor itu sebetulnya sangat sederhana kok. Terlalu kebanyakan para alim ulama, para kiai yang ngakunya kiai, dakwanya selalu mengeluarkan atau mengutip ayat-ayat yang ditafsirkan untuk saling membenci satu sama lain. Mungkin ada sebuah tafsir dalam pengajian bahwa orang Kristen itu adalah kafir karena Tuhannya nggak sama dengan kita. Jadi menganggap kamu membantu pembangunan gereja itu adalah sama dengan membantu orang kafir. Dan kamu sendiri akan menjadi kafir. Ayat itu yang digunakan, tafsir itu yang digunakan. Ada tafsir hanya untuk menyakiti orang. Apa bener kayak begitu? Saya maaf jujur. Kalau ada sebuah tafsir yang tujuannya untuk menyakiti manusia, saya lebih baik tidak baca tafsir itu. Karena apa? Bisa jadi tafsir itu salah dari orang yang menafsirkan. Ayat-ayatnya betul. Hadisnya betul. Yang menafsirkan bisa jadi salah. Karena yang maha benar adalah yang membuat tafsir itu sendiri. Siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda yang benar dari mana? Ya sabda Rasulullah. Baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa nggak pernah mengeluarkan dalil-dalil yang menyejukkan? Kenapa nggak mengeluarkan tafsir-tafsir untuk persatuan? Contoh yaitu tadi, kasih tahu tuh ke jamaah-jamaah tuh waktu pengajian. Jamaah begini ya jamaah. Sebetulnya kita umat Islam, ketika kita mengikuti jejak Nabi, maka Nabi ada perjanjian terhadap kaum Nasrani. Kewajibannya adalah untuk melindungi kaum Nasrani. Itu di masjid ngomong kayak begitu, di tempat pengajian ngomong kayak begitu. Kan enak. Jadi kita kalau ingin melakukan sunnah Nabi, ya lakukan hal yang sama ya jamaah. Kan enak. Ini hadisnya jamaah, keluarin hadisnya. Berani nggak Ustadz Kiai ngomong seperti itu? Hah? Berani nggak? Berani tidak? Kalau seandainya Anda Pak Ustadz atau Bapak Kiai, Bapak Ulama di sini nonton, Anda berani nggak ngomong seperti itu di depan jamaah Anda? Itu ada hadisnya. Kenapa nggak disampaikan? Takut nanti Islam menjadi orang Kristen. Kalau Anda yakin Islam adalah rahmat, saya yakin kok. Membuat agama lain menjadi jatuh cinta. Dan mereka akan menjadi mu'alaf. Loh ini penting. Saudara-saudara harus gelorakan ini. Bahwa Nabi ada perjanjian terhadap kaum Nasrani. Kewajibannya untuk membantu. Fatwa apa yang keluar dari Nabi? Bagi negara yang mayoritas agama, wajib membantu umat minoritas, umat Nasrani. Kenapa? Lo ini lo bagus. Ketika ada ayat tetapi ditafsirkan tujuannya adalah untuk menyakiti orang, halalkan darahnya karena dia adalah kafir, mending saya nggak baca. Mending saya nggak baca. Janganlah menafsirkan sesuatu di zaman Rasulullah dulu ada kafir Quraisy dibandingkan dengan orang kafir zaman sekarang. Kafir itu adalah sifat. Saudara harus tahu, bukan kafir Quraisy. Kafir Quraisy itu diceritakan riwayat dari zaman dulu, itu sudah selesai ada kafir Quraisy. Sekarang kafir itu adalah sifat. Sifat yang menutup atas kehadiran Allah. Atas kehadiran Tuhan Sang Pencipta.
Orang Islam sendiri ketika tidak menjalankan perintah Allah, itu juga berpotensi kafir. Kita orang Islam jangan gampang mengeklaim mengkafir-kafirkan hanya untuk menteror orang, hanya untuk mencaci orang. La haula wala quwata illa billah. Saya lebih baik dikatakan dicap sama orang-orang yang mengaku Islam garis lurus, saya sebagai Islam liberal. Tidak apa-apa. Kenapa Bapak Ustadz gak menyampaikan itu? Terus tentang persatuan untuk kerukunan antar umat beragama, itu ada hadisnya. Maka dibatasi dalam nas sudah ada. Contohnya ini untuk persatuan. Hadis yang bagus-bagus lah. Tafsir-tafsir yang menyejukkan lah. Diangkat dong para kiai, para ustadz. Contoh ketika kita mengutip dalam surat Al-An'am. Ayat 108 yang bunyinya adalah, ini kan banyak terjadi ya. Engkau nggak boleh menghina sesembahan atau keyakinan atau Tuhannya orang lain. Ketika engkau melakukan itu, maka Tuhanmu, keyakinanmu akan dihina sebaliknya. Itu ada dalam surat Al-An'am ayat 108. Kenapa ini nggak diunggah? Karena yang terjadi adalah banyak sekali umat muslim yang saling olok. Sing Kristen ya jancuk, sing Islam sendiri ya jancuk. Perang keyakinan. Iku gak oleh. Orang Islam begitu ya ndak, itu ya biadab. Orang Kristen yang seperti itu ya biadab. Sama-sama biadab. Kita yang nonton ikut-ikutan biadab. Yang benar apa? Jangan ikuti. Kalau kamu mengikuti orang-orang seperti itu yang saling hujat agama lain, sama dengan kamu sudah melanggar firman-firman Allah. Kenapa itu gak diunggah? Gelorakan itu. Walaupun satu ayat itu bermanfaat untuk kemaslahatan yang merujuk kepada rahmatan lil alamin. Kalau kita menjadi Islam ya Islam rahmatan lil alamin. Kalau engkau menjadi orang yang berkeyakinan agama Kristen, jadilah Kristen rahmatan lil alamin. Ketika engkau jadi Hindu, jadilah Hindu rahmatan lil alamin. Rahmat kepada semua manusia. Bahkan ada sebuah hadis. Jika engkau menyakiti ciptaanku sama sesama manusia ini, berarti engkau sudah menistakan aku. Manusia yang agamanya Kristen, ya ciptaannya Gusti Allah. Sing Hindu ya ciptaannya Gusti Allah. Sing Buddha ya ciptaannya Gusti Allah. Lah kok malah mbok antemi hanya goro-goro beda paham, beda agama. Allah sendiri menghendaki, kok kamu mau jadi tangan-tangan Tuhan? Ini ajaran sing salah. Ini yang harus diluruskan. Nek titelku kiai, tak sikat kabeh. Aku aslinya megah. Cuman miris, saya kritis. Saya ngomong kayak begini karena kritis. Kritis apa? Saya ngomong kayak begini walaupun saya tidak sepandai seperti para kiai, para ulama. Tetapi saya punya hak mengingatkan sebagai sesama orang muslim. Saya mencintai agamaku Islam. Jangan sampai agamaku dirusak marwahnya orang-orang Islam itu sendiri yang ngakunya. Bahaya. Kamu gak sepandai saya duer. Ya. Zozo gue pinter. Pinter kok ora payu.